Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Andrini dengan NIM A1A1240086. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai COVID-19 Pandemic and National Income Disequilibrium. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama, Twin Shock. Pandemi menekan sisi penawaran, gangguan rantai pasok, dan permintaan agregat, konsumsi, dan investasi secara simultan. Kedua, kontraksi global. IMF mencatat ekonomi dunia terkontraksi kurang lebih 3,0% di tahun 2020, negara maju sekitar 4,8%. Negara berkembang sekitar 1,9%. Ketiga, deflationary gap. Output aktual jatuh jauh di bawah output potensial. Kerangka Keynesian klasik kembali relevan. Yang pertama yaitu rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama, karakteristik dan besaran deflationary gap selama pandemi. Kedua, mekanisme transmisi guncangan ADAS terhadap disequilibrium pendapatan nasional. Ketiga, efektivitas kebijakan fiskal moneter dalam menutup celah. Keempat, ketertarikan output gap, pasar tenaga kerja, hukum okum, dan distribusi pendapatan. Tujuan dan metode. Yang pertama, mereview 12 artikel Scopus Q1 sampai Q3 sekitar 2015 sampai 2025 bertema COVID-19 dan disequilibrium pendapatan. Kedua, menyusun tinjauan teori celah deflationary dan kerangka ADAS. Ketiga, mensistensikan temuan ke peta pemahaman yang koheren. 4. Basis data Scopus, ScienceDirect, Springeling, Wiley, Sage, MDPI, IEI, PLOS. Selanjutnya yaitu konsep celah deflasioner Keynesian. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai saat pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan output Y, namun titik ini tidak selalu berhimpit dengan output kesempatan kerja penuh. Nah, masih ke konsep celah deflasioner. Di sini kita bisa lihat diagram silang Keynesian pada YF, AI aktual, AI yang dibutuhkan ke output gap negatif. Nah, lanjut. Keempat, klaster tematik 12 artikel jurnal. Yang pertama, estimasi dan karakteristik output gap. Kedua, kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, pasar tenaga kerja dan hukum okum. Keempat, disequilibrium distribusi pendapatan. Baik, selanjutnya yaitu guncangan ganda. Kerangka ADAS. Negatif demand shock. AD bergeser ke kiri, output turun. Harga turun, murni deflasioner. Lanjut, negatif supply shock. AS bergeser ke kiri, output turun. Harga naik, berpotensi stagflasi. Lalu, pandemi COVID-19, guncangan ganda simultan. Dampak akhir, terdapat tingkat harga bersifat ambigu secara teoretis, bergantung pada besaran relatif kedua guncangan. Inilah fokus utama studi-studi yang direview pada bab 3. Selanjutnya, temuan kunci pengukuran dan respon kebijakan. Yang pertama, kontraksi ekonomi global 2020 IMF sekitar 3,0%. Lalu stimulus fiskal negara maju versus perkembangan sekitar 5 kali, dan artikel jurnal Scopus Q1 sampai Q3 direview sekitar 12. Baik, selanjutnya pasar tenaga kerja dan pemulihan berbentuk K. Pertama, hukum okum Okun's Law. Yang pertama, hubungan negatif antara celah output dan celah pengangguran. Kedua, BRICS, validitas heterogen antar negara.
Hasmi et al. 2021. Ketiga, AS 1977 sampai 2021, Pola Lidlek 2020, menyimpang dari 6 resasi sebelumnya. Jobless Recovery Puzzle, Shape dan Zhang 2022. Keempat, koefisien Occam historis perlu digunakan secara hati-hati pasca pandemi. Lalu Kasapet Recovery, yang pertama, pekerja upah tinggi pulih cepat, pekerja upah rendah turun lebih dalam, dan pulih lebih lambat. Kedua, 295 kota atau 30 provinsi Tiongkok, ketimpangan regional naik di kota dengan lockdown lebih panjang. Ketiga, pendapatan disposable perkotaan pulih lebih cepat dibanding perdesaan. Keempat, penutupan gap agregat, pemulihan kesejahteraan yang merata. Selanjutnya, celah penelitian riset gap. Yang pertama, studi kuantifikasi deflationary gap, kerangka Keynesian klasik pada level subnasional negara berkembang, termaksud Indonesia, masih terbatas. Kedua, validitas hukum Occam pasca pandemi. Pada konteks pasar tenaga kerja, informasi yang lebih besar perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga, integrasi kerangka estimasi output gap agregat dengan analisis distribusional. Kasapet Recovery masih jarang dilakukan simultan. Keempat, studi komparatif lintas negara mengenai efektivitas fiskal vs moneter periode pemulihan 2022 sampai 2025 masih perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan implikasi kebijakan. Yang pertama, kerangka celah deflasioner Keynesian tetap relevan dan pendapatan validasi empiris kuat pada guncangan global simultan seperti COVID-19. Kedua, estimasi output gap konvensional perlu menyesuaikan khusus agar tidak bias pada guncangan besar yang tidak lazim. Yang ketiga, kesenjangan ruang fiskal negara maju versus perkembangan menentukan kecepatan penutupan celah deflasioner. Keempat, transmisi ke pasar tenaga kerja, hukum Occam, menyimpang dari pola historis, ekstrapolasi perlu kehati-hatian. Dan terakhir, pemulihan agregat tidak menjamin pemerataan. Fenomena Kasapet Recovery menuntut kebijakan yang inklusif. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.